Udah. Udah, boleh. Oke. Selamat malam. Perkenalkan kami dari kelompok 18. Izin untuk mempresentasikan tugas kami, yaitu pemilihan teknologi pendeteksi kebocoran pada pipa transmisi PDAM. Next. Jadi masalah pertamanya itu Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memprediksi bahwa pada tahun 2040 suplai air bersih di Pulau Jawa akan turun. Kemudian jika kita meninjau dari SDG nomor 6, secara spesifik mengarah kepada keamanan suplai air bersih, yaitu akses air bersih dan sanitasi. Kemudian kalau kita meninjau dari permasalahan suplai air bersih, kualitas dari sistem transmisi air PDAM kita juga ternyata memiliki peranan penting. Next. Berdasarkan data, secara nasional itu sekitar 32,75% air akan hilang dalam bentuk bocoran sebelum sampai kepada konsumen, yaitu penduduk kita sendiri. Kebocoran ini juga merupakan masalah yang telah lama muncul dan terjadi tidak hanya di Indonesia maupun negara lain. Untuk itu kami akan bahas beberapa teknologi pendeteksi kebocoran pada pipa air bersih untuk menentukan alternatif terbaik khusus pada Kecamatan Baki di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Next. Oke, berikut ini adalah beberapa teknologi pendeteksi kebocoran air. Yang pertama adalah listening device. Ini jadi menggunakan sinyal akustik berfrekuensi tinggi yang nantinya dipancarkan oleh pelepasan fluida kerja bertekanan. Dengan mengukur selang waktu antara dua titik, kebocoran dapat ditemukan dan menghubungkan kecepatan propagasi dalam medium antara waktu dengan jarak dekat. Ada dua ini, yaitu sebelumnya itu ada dua nih, yang di atas itu ada geophones sama yang kedua ini hydrophones. Oke, next. Terus ada infrared termografi. Jadi teknologi ini bisa merekam sama mengukur radiasi inframerah dari sebuah objek. Cuman akuratan dari hasil pengukuran ini bisa dikatakan lebih rendah daripada perangkat sinyal akustik yang tadi, karena sangat dipengaruhi oleh lingkungan sekitar kayak temperatur dan juga kondisi tanah. Oke, next. Saya tracer gas. Jadi ini adalah salah satu metode juga untuk mendeteksi kebocoran yang memanfaatkan gas tidak beracun, lambat tekanan, dan tidak mudah larut kayak amonia, halogen, dan helium. Karena gas yang digunakan ini cenderung lebih ringan daripada dengan udara sekitar, maka gas tersebut akan keluar melalui lubang kebocoran pipa. Jadi gas yang keluar dari lubang kebocoran tadi bakal ditelusuri lagi oleh operator yang menggunakan suatu alat. Mungkin seperti itu yang tracer gas. Next. Ya, terus ada ground penetrating radar atau GPR. Jadi memanfaatkan gelombang elektromagnetik lalu bakal ditransmisikan ke bawah tanah untuk menghasilkan sebuah gambar subteren yang dapat memperlihatkan pipa lengkap beserta dengan lokasi kebocorannya. Mungkin seperti ini ya gambarnya. Oke, next. Next. Jadi vibration atau metode getaran menggunakan peralatan pengukuran untuk mengukur getaran dari sistem jalur dari pipa tersebut seperti sensor mekanik mikroelektro dan sensor akselerometer sumbu 3. Sensor ini dipasang di sistem pipa untuk mendeteksi aliran fluida dan noise dari getaran. Data getaran yang tadi akan direkam dan dianalisis menggunakan perangkat lunak komputer. Yang macam-macam ya, ada algoritma logika fuzi, analisis transien, dan masih banyak lagi. Oke, next. Terus kemudian ada fiber optic. Jadi ada dua jenis metode fiber optic yang bisa digunakan. Yang pertama adalah distributed temperature sensing.
Jadi metode ini menginstalasi kabel fiber optik di sepanjang pipa yang ingin dimonitor, sehingga pada kondisi kebocoran nanti fluida kerja akan bersentuhan secara langsung pada kabel fiber optik tersebut, sehingga mengakibatkan perubahan temperatur pada kabel dan mengubah pantulan laser dan melemahkan sinyal tersebut. Letak kebocoran tersebut dapat diketahui dengan mengukur keterlambatan pantul dari balik laser tadi. Terus cara yang kedua adalah distributed acoustic sensing. Ini sebenarnya mirip dengan yang tadi di TS, namun perbedaannya terdapat pada pengukurannya. Pada distributed acoustic sensing, vibrasi yang dihasilkan itu bisa mengakibatkan perubahan pantulan laser sehingga melemahkan sinyal. Next. Terus kemudian ada flow rate. Ini biasanya digunakan sebagai pengukuran sekunder, menggunakan perbedaan pada tekanan yang diukur dengan flow meter. Flow meter itu kayak alat ukur buat mengukur aliran dari flow-nya. Yang meninjau perbedaan dengan pembacaan, maka dapat ditentukan lokasi kebocoran. Ini dipakainya sekunder karena biasanya digunakan bersama dengan yang teknologi sinyal akustik tadi. Okay, next. Berikut ini beberapa harga dari teknologi pendeteksian kebocoran pipa air. Ada Geofons, seharga segitu $25. Geofons ini cukup mahal karena memang menggunakan teknologi yang sangat tinggi. Dan juga ya, seperti ini. Termografi. Oke, next. Berikutnya saya akan menjelaskan metode pengumpulan datanya. Ini data yang kami dapat pada Kecamatan Baki, di mana menurut data terdapat total 54.207 jiwa pelanggan yang dipasok kebutuhannya oleh PDM Kecamatan Baki, dengan total kebutuhan air domestik itu sekitar 81,56 liter per detik, dan total kebutuhan air non domestik itu adalah 16,31 liter per detik. Untuk lebih spesifiknya lagi dapat dilihat pada tabel di sini. Kemudian pada pipa jaringan distribusi diperoleh bahwa jam puncak pemakaian air yaitu pada jam 4 subuh dengan tekanan tertinggi itu yaitu 268,69 meter, sedangkan pressure terendah itu yaitu 238,94 meter. Adapun untuk jam pemakaian terendah itu pada pukul 2 pagi dengan pressure tertinggi itu 140,6 meter, sedangkan pressure terendah itu 71,4 meter. Kemudian pada PDM Kecamatan Baki sendiri memiliki jumlah produksi air sekitar 4.829.412 meter kubik dengan jumlah air yang terjual sekitar 3.305.416 meter kubik. Sehingga kita dapat menghitung persentase kehilangan air yang terjadi, di mana air yang diproduksi dikurang air yang terjual dibagi dengan besar air produksi, sehingga persentase kehilangan air itu sebesar 31,56%. Lanjut. Kemudian untuk metode analisisnya menggunakan matrix Book yang merupakan salah satu metode dalam pemilihan teknologi pendeteksi kebocoran pipa. Menggunakan matrix Book ini berbasis kriteria yang menggunakan penilaian terhadap kriteria untuk menentukan satu atau beberapa teknologi yang akan dipilih nantinya. Seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya di mata kuliah perancangan produk rekayasa, kita cukup fasih menggunakan matrix Book ini sendiri. Keuntungan dari menggunakan matrix Book ini yaitu membantu penyederhanaan untuk mengelompokkan berbagai teknologi pendeteksian secara terstruktur sehingga mudah untuk dibandingkan antara satu dengan teknologi yang lainnya. Saya ingin menjelaskan juga bahwa fokus di penelitian ini yaitu hanya memilih metode atau alat terbaik untuk mendeteksi kebocoran, sedangkan untuk nantinya jika terdapat kebocoran atau kebocoran sudah terdeteksi, itu mungkin dapat dilakukan penelitian lebih lanjut. Dan kemudian saya akan melanjutkannya berdasarkan karakteristik dari masing-masing teknologi dan kondisi yang ada pada PDM Kecamatan Baki.
parameter yang dapat kita masukkan itu ke dalam matriks POC itu beserta kadar atau persentasenya itu dapat terlihat seperti pada gambar, yaitu affordability teknologinya itu sebesar 20%, yang ini menyangkut biayanya segala macam atau harganya dari segi ekonomis. Kemudian ada instalasi teknologinya itu bobotnya sebesar 12,5%, kemudahan operasi sebesar 12,5% juga, tingkat akurasinya itu 30%, fleksibilitas teknologinya 12,5%, reliability teknologinya sebesar 12,5%. Dari parameter di atas ini ditentukan pembobotan pada masing-masing aspek terbesar yang paling penting. Dan kami sendiri memikirkan bahwa yang paling penting itu adalah akurasinya, di mana nantinya itu dengan teknologi atau metodologinya itu dapat mendeteksi di mana letak kebocoran airnya, atau air yang hilangnya itu dapat terdeteksi titiknya di sebelah mana. Lanjut, Bet. Udah terlihat jelas di sini bahwa ini adalah matriks booknya, di mana untuk listening device-nya itu semua itu S, dan juga infrared termografinya itu untuk dari segi affordability teknologinya itu -1 karena ini cukup mahal. Kemudian instalasi teknologinya itu 0 karena ini cukup, dan tingkat kesulitannya itu tidak terlalu sulit untuk instalasinya. Kemudian operasinya itu apalagi ini sangat gampang, jadi kami beri nilai 1, dan akurasinya itu -1. Fleksibilitas teknologinya itu 1 karena bisa dibawa di mana-mana. Kemudian reliability teknologinya itu -1. Sehingga jika dikalikan dengan persentase sebelumnya itu nilainya itu -0,375. Dengan cara yang sama itu dilakukan untuk tracer gas. Didapat total nilainya itu -0,225, dan juga ground penetrating radar itu totalnya 0,15, dan juga vibration itu -0,1, fiber optic itu 0,3, sementara untuk flow rate itu sebesar -0,675. Lanjut, berdasarkan matrik POC yang dapat dilihat bahwa teknologi dengan skor tertinggi adalah fiber optic, di mana teknologi yang memiliki kelebihan pada tingkat akurasi, di mana tingkat akurasi merupakan aspek terpenting dalam analisis teknologi yang kami buat tadi sebelumnya, karena kami berpikir bahwa fokus kami itu hanya melihat kalau kami dapat mendeteksi di mana letak pipanya itu, dan porsinya itu sebesar 30%, sementara 20% itu biayanya. Dan kami melihat bahwa dengan menggunakan metode fiber ini, biaya yang dikeluarkan itu tidak terlalu mahal dan juga tidak terlalu murah, jadi cukup bisa dijangkau. Teknologi ini juga memiliki kelebihan dalam aspek keekonomisian seperti yang saya bilang tadi, yang mana aspek ekonomis juga merupakan faktor terpenting dengan cakupan sebesar 20%. Lanjut. Karena tujuan yang tadi itu adalah mendapatkan metode yang terbaik berdasarkan beberapa faktor yang menurut kami perlu dipertimbangkan, kami juga memiliki beberapa saran, yaitu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai implementasi fiber optik, terutama dari sisi instalasinya, di mana kami tidak tahu secara persis bagaimana keadaan langsung di Kecamatan Baki, jadi perlu diteliti lebih lanjut. Dan kemudian adalah karena daerah yang ditinjau hanya pada daerah Kecamatan Baki saja, maka hasilnya ini belum tentu bisa diimplementasikan pada daerah lain. Perlu dilakukan analisis ulang jika ingin mendapatkan hasil yang lebih akurat. Kemudian saran yang lain itu adalah dengan menggabungkan teknologi untuk mendeteksi kebocoran mungkin akan memangkas waktu inspeksi dan akan mendapat kondisi inspeksi yang efisien. Maksudnya di sini mungkin fiber optik ini dapat digunakan dengan metode lainnya yang saya sebutkan sebelumnya, yang kami jelaskan sebelumnya, itu mungkin dapat dipertimbangkan lagi metode yang lainnya apabila memang mungkin metode ini belum cukup efisien. Itu saja saran dari kami dan penjelasan dari kami. Sekian dan terima kasih.